Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Septiawati, NIM 2014 05 0015. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan anggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu. Secara khusus ialah negara, yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu secara yuridis dan sosiologis. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis. Dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Adapun pengertian kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, Erdaman. Kewarganegaraan ialah istilah hal-hal yang berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa. Kedua, Daryono. Kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu. Secara khusus ialah negara, individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki sebuah tujuan yang amat penting demi meningkatkan pengetahuan mengenai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta demi membangun karakter bangsa sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI, yang dengan pengetahuan tersebut akan meningkatkan sikap kewarganegaraan bagi generasi muda penerus bangsa untuk lebih memaknai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas warga negara yang lebih baik. Yang ketiga, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai cinta tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, Maftu dan Sapria. Maftu dan Sapria berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh negara menjadi seorang warga negara yang baik, yang dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang memiliki kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional, serta kecerdasan kewarganegaraan secara spiritual, yang tentunya mempunyai rasa bangga serta bertanggung jawab dalam bernegara,
serta mampu ikut serta di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menurut Soemantri. Soemantri mengungkapkan sebuah tujuan pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara umum, yaitu demi mendidik warga negara supaya menjadi seorang warga negara yang baik, yang dapat terlukis dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Yang ketiga, Branson. Branson menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional.